Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, zat yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, dan apabila kita menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, insya Allah kita akan tidak mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua bahwa atas izin Allah dan berkenannya pada pagi hari ini kita dikumpulkan di rumah Allah dalam keadaan iman, Islam, ihsan dan kesehatan. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai nanti di yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini sudah berada di tengah-tengah kita Ustaz Qaddafi yang akan memberikan materi kuliah subuh pada pagi hari ini. Untuk itu sebelumnya marilah kita awali dan kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sebentar kami sedang benar Ustaz Qaddafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghaayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah majelis subuh rahimakumullah, alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa saling bermuwajahah dalam rangka untuk melaksanakan subuh berjamaah, salah satu di antara ibadah utama yang pahalanya tentunya sangat besar di sisi Allah. Dan berikutnya adalah bahwa kita bersyukur kepada Allah diistiqomahkan untuk hadir melaksanakan kegiatan taklim pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ilmunya manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu, tidak terasa Syakban ini naik kelas. Insyaallah ini kira sedasa dinten menjelang Ramadan, mungkin kira kurang sedikit kata Nabi. Artinya apa Bapak Ibu? Sudah waktunya mempersiapkan diri. Karena Ramadan bukan tanpa alasan disebut oleh Rasulullah sebagai Sayyidus Syahr, pemimpinnya bulan. Karena memang tidak ada waktu-waktu di luar Ramadan yang keutamaannya mendekati Ramadan. Maka dalam Wafaidul Ma'arif disebutkan bahwa ulama terdahulu, para
itu biasa membagi doanya menjadi dua. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Kemudian pasca Ramadan ya mereka berdoa semoga bisa mengamalkan semua kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dikerjakan selama bulan Ramadan. Saking pentingnya Ramadan. Terus gini gitu, dari wong soleh kalau setengah sore harus bulan dengan ini. Dungane mau bukan jarang mereka berdoa minta yang sifatnya materi, meskipun tidak terlarang. Bapak Ibu, maka ketika Allah menyusun bulan, saya pernah menyampaikan dalam bilangan Allah bulan dalam setahun itu ada 12 bilangannya. Nah kalau sebutkan minha arba'atul huruf, di antara yang 12 itu ada yang 4 yang haram. Sudah kita bahas maknanya haram itu mulia, pahalanya banyak di sana. Termasuk juga dosanya berlipat kalau dilakukan. Dan itu memulainya kalau kita dalam konteks Ramadan ini mulai ditetapkan oleh Allah adanya bulan haram itu sejak bulan Rajab. Sehingga Rajab itu disebut sebagai munasil asina. Jadi bulan di mana ujung-ujung tombak itu dilepas karena ada larangan berperang, larangan bertengkar, larangan melakukan keributan. Maka disebut sebagai Syahrul Asal, bulan tuli saking sepinya. Karena orang Arab jahiliyah itu seringnya perang, seringnya tukaran. Adalah dalam rangka apa? Salah satunya mempersiapkan bulan Ramadan ini. Maka ulama kita dulu mengajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Maknanya itu. Jadi bukan semata bahwa pada saat Rajab kemudian tidak boleh perang, tidak. Tapi motif yang lebih dari itu ada dua. Pertama, menyiapkan diri untuk Ramadan, dan berikutnya adalah persiapan untuk puncak ibadah yaitu haji. Karena prosesnya pada masa itu untuk melakukan perjalanan haji tidak seperti hari ini naik pesawat setengah hari sampai, 1 hari lagi kita sampai. Hitungannya jam karena selisih waktu kita 4 jam lebih, setengah hari sudah sampai di Mekah, sudah sampai di Medina. Dalam rangka itu Bapak Ibu. Nah, setelah Rajab kita masuk bulan yang sekarang namanya Sya'ban. Ini kok disilakan begitu sudah julitan jalan-jalan. Sehingga persiapannya harus lebih. Sehingga nama bulannya pun juga menunjukkan atau mengindikasikan itu. Sya'ban itu maknanya banyak, tapi saya sebutkan 2 saja. Satu maknanya syi'ab, yang satunya lagi bisa bermakna sya'bun. Syi'ab itu maknanya jalan di gunung. Tentu jalan di gunung itu berliku-liku dan menanjak. Kadang ada turunnya sedikit tapi lebih banyak nanjaknya. Dan umumnya jalan di gunung itu mesti tidak rata. Maknanya apa? Maknanya ini adalah bagi orang-orang yang persiapannya mungkin masih agak terlambat, belum segera start untuk melaksanakan amalia-amalia soleh yang nantinya akan dimaksimalkan pada bulan Ramadan. Nah, ini kesempatan terakhir. Maka jalannya pun akan terasa seperti jalan naik gunung, berliku-liku, naik turun, kira-kira mungkin dan kira-kira. Tapi tidak apa-apa, harus dilampaui. Setidaknya masih ada kesempatan pada bulan Sya'ban ini. Dan untuk memberikan tambahan motivasi, maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pada suatu ketika beliau ditanya oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu salah satu sahabat kesayangan Nabi, karena beliau adalah putranya Zaid bin Harith yang dulu pernah diadopsi oleh Nabi, tapi kemudian adopsi itu dilarang oleh Rasulullah. Jadi pelajaran untuk kita, mengadopsi anak itu tidak boleh. Maksudnya mengadopsi ini dihilangkan nasabnya. Penjenengan upeni anak yang tidak mampu diupeni seperti anak sendiri boleh. Tapi yang dimaksud adopsi di sini adalah bintinya berubah, itu tidak boleh. Jadi di dalam Islam adopsi dalam pengertian yang sebenarnya, jadi anaknya dipek jadi anak IDW, dihilangkan nasabnya, keturunannya, itu haram hukumnya. Maka Nabi dilarang ketika kemudian menjadikan Zaid bin
Zaid bin Haris bin Zaid bin Muhammad tidak boleh oleh Allah. Maka salah satu untuk mempertegas itu, maka istri Zaid ketika diceraikan oleh Zaid diperintahkan oleh Allah untuk dinikahi. Rasulullah lebih berat saja. Pak orang yang itu beliau tidak begitu. Sampai mantan istri anaknya pun berarti ini harus dinikah. Tapi sesungguhnya itu adalah tanda dari Allah, ayat bahwa sesungguhnya anak tidak boleh diputus nasabnya, namanya begitu. Jenengan mukeni dengan sekolah kan boleh, tapi nasabnya tidak boleh diputus. Harus tahu bapaknya siapa, itu harus tahu. Karena kalau dia, apalagi kalau perempuan, nikahnya tidak akan sah meskipun sejak bayi lahir jenengan mukeni itu tidak sah jenengan nikahkan. Harus walinya dalam hal ini bapaknya. Nah, saya kembali lagi Bapak Ibu. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, heran karena Nabi itu tidak biasanya banyak berpuasa sampai hampir sebulan penuh. Tapi di bulan Sya'ban itu hampir 1 bulan penuh beliau berpuasa. Tentu tidak 1 bulan penuh. Dan memang ada larangan di kalangan para ulama ahli fikih untuk puasa full 1 bulan. Kurangi paling tidak sehari, kata 4 kecuali bulan Ramadan untuk membedakan, karena Ramadan memang tidak boleh, tidak bisa disetarakan dengan bulan yang lain. Maka apa jawab Rasulullah ketika ditanya kenapa kok puasanya hampir sebulan penuh? Maka beliau menjawab, sesungguhnya Sya'ban itu adalah bulan yang sudah banyak dilupakan orang. Ada di antara Rajab dan Ramadan. Padahal pada bulan Sya'ban itu amal-amal manusia dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ingin pada saat amal-amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam kondisi siap berpuasa. Sebagai ulama menafsirkan saat melaporkannya nisfu Sya'ban. Saya terus terang belum menjumpai dalilnya. Tapi yang pasti ulama sepakat laporan amal tahunan itu dilakukan pada saat bulan Sya'ban. Maka pada Sya'ban ya, seyogianya kita perbanyak amal-amal soleh. Jika saat laporan, oh ini hamba yang taat itu kan. Sama seperti kalau laporan harian itu kan terjadinya pada saat subuh dan asar. Maka ada larangan tidur pada subuh, ada larangan tidur pada asar. Nah, itu karena memang nanti pas wayai pergantian shift malaikat laporan waktu turu, maka laporan ini hamba itu sini kan kok. Film Gusti ya bolak-balik turu ya laporannya. Sama seperti Sya'ban. Ketika Sya'ban ditanya, ini apa yang dia lakukan biasa? Terus biasanya ini kalau santai-santai mawon. Syi'ab memang ya agak mendaki, tidak nyaman. Ya, dan berarti ini karena memang agak terlambat saatnya, tapi tidak masalah. Misalnya tasik sedasa dinten monggo. Kemudian makna yang kedua Sya'ban itu adalah Sya'bun. Sya'bun itu maknanya kelompok, berkelompok-kelompok gitu. Kumpulan tiang itu jenis Sya'bun. Kenapa disebut dengan Sya'bun? Jadi Bapak Ibu, orang Arab dulu itu kalau menamai waktu itu berdasarkan kondisinya yang terjadi pada saat itu. Sehingga zaman Nabi, bahkan zaman sahabat sampai masa Umar bin Khattab, orang Arab itu tidak kenal angka tahun, itu tidak kenal. Kalau menamai tahun itu berdasarkan kejadian penting yang terjadi waktu itu. Maka kapan Rasulullah lahir? Tidak jelas tak. Pokoknya bukan enten. Yang terjadi adalah tahun Hajjah. Karena pada waktu itu Mekah diserbu gajah. Lah kok gajah memang penting? Pertama, Arab merupakan gajah. Bayangkan jangan pernah ketemu gajah, terus lepas gajah itu mesti bubur. Dan datangnya gajah itu betul kok terus dulu-duluan ke atas buat binatang, nyerang kan, buat betul itu. Maka dan pada waktu itu diberikan pertolongan yang di luar dugaannya orang-orang Mekah. Maka disebutlah tahun itu sebagai tahun gajah. Ongkongnya betul enten. Makanya ketika di zaman Umar mau surat menyurat bingung. Nah bulan itu aku pulang. Lalu tahun ini betul jelas saya bisa jumbo begitu. Itu salah satu alasannya. Maka ditentukanlah angka tahunnya. Dimulainya kapan?
penamaan bulan, bahwa memang bulan itu kalau komariah itu kan berputar juga kalau kita mengikut, kalau disamakan dengan Syamsiah, kalau diperbandingkan dengan Syamsiah. Artinya Ramadan kita sekarang kondisinya akan berbeda dengan Ramadan 33 tahun kemudian, karena perputarannya itu 33 tahun. Kan selisihnya sekitar 7 harian kira-kira, 7 sampai 9 hari, atau 7 atau 9 hari komariah dengan yang Syamsiah. Tapi pada masa Rasulullah, bulan-bulan itu diberikan nama sesuai kondisi yang terjadi saat itu. Bulan yang ke-8 Sya'ban, bulan ke-9 Ramadan. Kita tahunya bulan ke-8 Agustus, 9 September. Kalau dalam kalender Hijriah itu 8-nya Sya'ban, 9-nya Ramadan. Dan pada bulan 9 pada masa Nabi, itu pada saat kondisi Arab sangat-sangat panas. Tapi 33 tahun kemudian tentu tidak panas ini, karena dia berputar, bergeser terus. Kalau dalam hitungan Syamsiah kan maju, dia maju terus. Kenapa disebut Ramadan? Karena pada saat itu puncaknya musim panas, sumber-sumber kering, tidak ada air, khususnya di Mekah. Maka itulah Ramadan, dari kata Ramadan, panas, ngentak-ngentak di dalam negeri. Nah, maka dari itu orang-orang Makkah khususnya itu bersiap-siap. Jangan sampai pada saat Ramadan tidak bisa minum, tidak bisa makan. Dan kebutuhan pokok manusia adalah air. Maka mereka berkelompok-kelompok pada bulan Sya'ban, bulan 8-nya. Kemana? Keluar Mekah, cari air. Kemudian ada pertanyaan, Mekah itu sebelah Ka'bah ada sumur lagi, namanya sumur Zamzam. Saat ini saya masuk di juta tiang ini satu harinya. Naik haji sampai 10 juta. Kayak betul kelas ya. Dan dia kok tidak bingung, paling itu makan pinten. Nah ini Bapak Ibu, berdasarkan tarafnya, sumur Zamzam itu pernah hilang, diuruki soalnya. Jadi setelah penduduk Mekah pada waktu itu kalah berperang, maka kemudian sumur itu diuruki sampai ratusan tahun itu dilupakan. Cuma pernah dengar kisahnya di sekitar Ka'bah itu ada sumur tinggalannya Nabi Ismail. Tapi tidak pernah ketemu. Ketemunya kapan? Jadi ini barokahnya Allah melahirkan Rasulullah SAW. Menjelang Rasulullah lahir, kakeknya yaitu Abdul Muthalib diberikan ilham oleh Allah untuk mencari sumur Zamzam. Dan ketika diduduk, saat ini dibuyuk saja. Ini membuat stres. Mesti boleh pirang-pirang atas tahun ketemu, masa ini duduk-duduk sekitar Ka'bah. Dia untungnya kok derek rame sih haji. Kalau rame kata saat ini itu cekel polisi loh. Jadi kan bayangin duduk di sumur tengah masjid, nggak tahu dijamin itu diduduki latare. Senani malam dulu ya. Nah itu tadi karena yang melakukan adalah tokoh masyarakat dan memang kondisi Ka'bah belum seperti sekarang. Sekitarnya masih tanah Bapak Ibu. Sangat bayangkan Ka'bah itu sekitarnya sudah ada keramiknya. Apalagi saat ini keramiknya pun juga berani khusus nih, datangnya dari Itali yang kalau diinjak kena panas sudah panas. Yang kita menyebut adalah satu gunung nih, dan itu pun telah ditumbas di pemerintah Arab, dipasang di Mekah, dipasang di Madinah, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Saya kembali ke akhirnya ketemu sumur itu. Tapi sebelum masa itu mereka harus keluar Mekah untuk cari air. Dalam rangka apa? Dalam rangka persiapan masuk Ramadan ketika sumber-sumber sudah mulai kering. Maka bulan itu disebutkan Sya'ban, berkelompok-kelompok. Pelajarannya apa Bapak Ibu sekalian? Air. Jadi ketika kita berbicara masalah air itu sumber kehidupan. Maka Bapak Ibu sekalian, manusia ini secara fisik 70%-nya itu kan asalnya dari air. Jadi manusia itu sangat membutuhkan air Bapak Ibu. Tanpa air dia tidak bisa hidup. Kalau makan bisa ditunda. Jangan seminggu tidak makan betul mati insya Allah. Tapi kalau 3 hari saja tidak minum air, sudah jelas kemana, meninggal biasanya kalau 3 hari. Jadi otak kita 74% air.
sekian persen air. Tulang itu ada sekitar 30% air. Maka kebutuhan air itu begitu begitu pentingnya. Maka Allah mengistilahkan syariat pun yang sedemikian penting. Syariat itu kan hal yang sangat penting bagi kita untuk kemaslahatan hidup sejak di dunia sampai akhirat. Itu oleh Allah diibaratkan seperti air. Di surat Al-Anfal disebutkan oleh Allah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi turja'un. Wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan syariat itu diibaratkan seperti air. Dan maka pada saat Sya'ban ini kita diperintahkan untuk mengumpulkan banyak-banyak air. Air yang dimaksud di sini bukan air yang diminum untuk kebutuhan fisik kita, tapi yang air yang kita minum ini adalah untuk kebutuhan rohani kita, air syariat istimewanya. Maka banyak-banyaklah kita mempersiapkan diri Bapak Ibu sekalian pada bulan ini dengan mulai membiasakan melakukan amalia-amalia yang soleh. Dan para ulama di dalam sebuah kitab disebutkan ada beberapa persiapan yang masih disiapkan ketika kita hendak menjumpai bulan Ramadan. Ada 5 persiapan Bapak Ibu. Persiapan itu dalam bahasa Arabnya taqiyah. Taqiyah jasadiyah yang pertama. Persiapan fisik penting bagi Bapak Ibu sekalian. Persiapan fisik itu apa yang mesti dilakukan? Yang mulai dari ini jaga kesehatan. Sehingga ketika sampai bulan Ramadan kita berdoa semoga bisa berjumpa dalam kondisi yang prima. Sing biasanya melekan jadi sudut gitu. Biasanya lumrah untuk betul olahraga, kayak kan mawon goreng pun bukatan atau yang lapar mawon. Mulai menjaga masalah makan dan minum. Tentunya tidak jenisnya, jumlahnya juga pernah diperhatikan. Kan repot mungkin raya Ramadan ternyata sambutan umat misalkan. Kayak raya Ramadan itu ya sebaiknya banyak ibadah, salah satunya sholat. Minimal di sholat tarikh, tapi tidak terus sendi-sendi loro kabeh gara-gara asam urat badi rukuk mangkangelan kan susah. Ya akhirnya betul sakit melampaui sholat tarawih. Fisik dijaga Bapak Ibu sekalian. Dan upaya kita menjaga kesehatan pada saat ini untuk persiapan Ramadan insya Allah dihitung oleh Allah sebagai amal saleh. Dampaknya kita sendiri yang merasakan, tapi dihitung oleh Allah sebagai kebaikan. Maka Bapak Ibu yang pertama itu taqiyah jasadiyah, persiapan fisik. Yang kedua taqiyah nafsiyah, persiapan mental. Jadi yang namanya mental itu penting. Atlet itu kalau dasarnya punya mental juara yang menang mau. Mereka akan dulu sering ketika kita mengikuti pertandingan olahraga, berat-berat itu bisa kalah kayak kejar itu dulu mental juara. Mungkin karena belum mempersiapkan diri untuk jadi juara. Seperti dalam Ramadan belum mempersiapkan diri untuk ketemu dengan Ramadan, sehingga ketika datang Ramadan kaget. Tapi kalau kita sudah siapkan jauh-jauh hari, apalagi seperti para salafus saleh tadi 6 bulan siap-siap berdoanya bahkan termasuk amal-amalnya, maka Ramadan itu betul-betul ditunggu. Begitu sampai Ramadan, maka amal-amal yang dilakukan dengan ringan, tidak terasa berat, meskipun dohirnya terlihat banyak. Tapi karena sudah siap mentalnya, maka melaksanakannya juga tidak berat. Maka para ulama sering menyambut Ramadan dengan istilah tarhib Ramadan. Kalau di masjid-masjid kemarin saya dapat WA dari Pak Alim itu sing tiap depan. Bapak Ibu barangkali ada masjid yang
butuh dengan banner marhaban ya Ramadan, bisa hubungi saya, kata saja beliau. Marhaban dan tarhib itu sama Bapak Ibu. Kalau marhaban itu kata benda, kalau tarhib itu kan kata kerjanya. Kalau marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Kalau tarhib Ramadan maknanya menyambut Ramadan. Kenapa disebut tarhib Bapak Ibu? Dari kata rahaba yurahibu tarhiban. Rahaba itu maknanya jembar, longgar. Jadi cara yang Jawi ngoten sembarangnya dilonggarke, dijembarke. Dalam rangka apa? Mau menerima tamu. Yang Jawi ini kan badhe nampi tamu agung, ngoten itu sembarang dijembarke. Omahe dijembarke termasuk dadane nggih dijembarke, longgar. Atine dilonggar. Jadi menantinya dengan senang hati, persiapannya maksimal. Bagi mantu nih loh, mungkin si perang mantu. Ini mesti rohaba nih. Dibuka ya orang rapat cocok kalau mantu belum seperti. Tapi nek cocok kan mesti luar biasa persiapannya. Nek perlu rumah dibangun anyar kan, nek perlu. Nek duit itu. Persiapan materinya juga luar biasa. Jauh-jauh hari sudah disiapkan betul dan hatinya betul-betul senang. Maka itulah disebut dengan tarhib, dilonggarkan segala macamnya. Semua yang ada pada dirinya disiapkan untuk menyambut. Nah, dalam hal ini adalah Ramadan. Nah ini tadi nafsi mentalnya disiapkan. Maka dulu sering dipasang banner-banner marhaban ya Ramadan itu sesungguhnya sebagai bagian pengingat untuk kita, untuk masyarakat kita sebentar lagi datang bulan Ramadan. Kalau sudah seperti itu, umat Islam merasakan pentingnya bulan Ramadan, sudah tidak lagi muncul perdebatan masalah menghormati yang tidak puasa. Itu karena kenapa terjadi seperti itu? Karena mayoritas umat Islam sendiri menganggap Ramadan sebuah hal yang rutin-rutin biasa saja. Mereka tidak memahami atau bahkan mungkin lupa bahwa salah satu di antara wasilah masuk surga itu dengan Ramadan. Wong ada satu pintu khusus untuk itu. Gitu. Royan gitu. Disiapkan untuk mereka yang puasa khususnya di bulan Ramadan. Kalau paham betul dengan itu, sudah tidak akan lagi muncul wacana tentang berpikir mari menghormati yang tidak puasa. Karena ini salah satu di antara pintu surga. Tidak banyak istilah-istilah pintu surga. Biasanya tidak spesifik. Kalau Ramadan itu spesifik. Sampai Allah menyampaikan bahwa ibadah yang lain itu untuk umatku. Illa siyam kata Rasul, kata Allah, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah. Falaisa minni wa ana ajzibihi, dan aku sendiri yang memberikan pahala. Maka persiapan mental menjadi penting. Berikutnya apa? Tarbiyah fikriyah. Ilmunya apa itu? Persiapan fikrah atau ilmu. Betapa banyak di antara kita berpuasa, tapi mungkin hal-hal yang menjadi rukun-rukunnya, termasuk syarat-syaratnya, rodok-rodok belum terlalu dipahami. Nek masalah menahan diri dari makan minumnya, insya Allah sudah paham semua. Kan definisi puasa kan al-imsaku ala muftirat biniyatin minal tulu'i syamsi ila ghurubi syams taqarruban ila Allah. Jadi niatnya puasa itu adalah menahan diri, al-imsak, menahan diri. Jadi imsak itu maknanya pun menahan diri. Jadi puasa itu al-imsak, al-imsaka, imsak, menahan diri. Kalau imsak yang pagi itu adalah peringatan mengikuti sunnah Nabi. Setiap ayat sebelum waktunya azan subuh kan sudah harus menahan diri untuk tidak makan. Meskipun masih boleh sampai injury time, tapi jangan sampai kebablas kemudian terdengar azan. Jadi makna hadis yang kalau terdengar azan terus itu bukan azan subuhnya, azan yang sebelum subuh itu ya. Jadi azan pertama yang dikumandangkan oleh Bilal untuk mengingatkan sahabat, ayo udah pada sahur, gitu kira-kira. Sebentar itu sudah masuk waktunya subuh, karena sholat malamnya para sahabat saking cintanya dengan Ramadan itu yang betul diri ini kebablas. Itu boleh makan, tapi kalau misalkan subuh nggak bisa repot itu. Maka ketika sudah imsak, segera dihabiskan. Apa yang ditahan?
Ari mufti artinya membatalkan lah ini masalah membatalkan zaman modern saat ini rada ruwet contohnya. Nek wancine poso ngeten iki. Kayak terus jaga diabetes. Nek disuntik kayak kudu insulin misalnya. Nek unjuk pil jelas batal. Nek disuntik insulin ngeten kira-kira batal apa mboten. Nah, kita insulin Bapak Ibu. Insyaallah betul batal Pak. Para ulama sekarang mengatakan. Untune loro pakai cabut gigi misalnya. Disuntik cabut gigi itu batal apa mboten? Insyaallah mboten. Itu salah satu yang baik sekali. Tapi nek bekam pun nek bekam batal. Karena memang ada hadisnya yang membekam dan yang dibekam batal. Terus itu pertanyaan beli, nek sing dibekam masuk akal nggih, kan keluar darah cukup banyak, khawatirnya jadi lemas, maka kemudian dia batal puasanya. Nek sing bekam pripun? Kok batal? Nah ini Bapak Ibu. Hadis itu memang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Maka di situ peran pentingnya para ulama. Nah, ternyata setelah saya itu kajiannya, hadis itu kan terjadinya di zaman Nabi. Qaulnya itu kan Nabi yang mengucapkan. Maka kita mesti melihat perangkat bekam di zaman Nabi beda dengan sekarang. Misalnya ini dikok, gitu. Malah orang Inggris ini kan dia setekan itu di jalan cetik, nggak salah ngaten. Nek modern bekam ngaten sih bekam ini mboten batal. Kalau zaman Nabi dulu bekamnya dengan apa? Kan sumu dulu kan. Jadi sumu dipanasi ditaruh di punggung, disedot, kata kalau dikok. Setelah itu kemudian diiris sedikit, kemudian darahnya disedot oleh si pembekam. Nah, itu kan resiko tertelan. Maka Nabi mengatakan yang kalau bekamnya model begitu, maka yang dibekam batal, yang membekam juga. Tapi kalau bekamnya model sekarang, sing batal namun yang dibekam. Itu kan masalah-masalah fikih. Namun kok kapan jenengan undang si ustaz tenanan, itu kan termasuk kabir sih ini. Supaya nanti jelas apa namanya duduk persoalan dengan persoalan siap Bapak Ibu sekalian. Tahiyah fikriyah dari sisi ilmu. Kemudian yang keempat ada yang disebut sebagai tahiyah maknawiyah. Ini secara spiritualnya disiapkan dengan apa? Banyak amal soleh itu kata gambarannya. Buatan itu Pak ceritanya tiang olahraga, kemarin istilahnya renang. Renang kan olahraga yang menggerakkan seluruh anggota tubuh. Cucuk kelamin pelung yang belum terkolam menggendong. Kalau dilakukan apa terjadi? Mesti kram, lebih pirang meter, kan mesti kram kelelep. Nah kira-kira Ramadan yang ngatain itu Bapak Ibu sekalian. Ramadan itu kan sebuah bulan di mana aktivitas ibadah itu kan totalitas, semua aspek diibadahkan pada saat Ramadan. Nah terus buatan persiapan Pak, ujung-ujung cara marketan. Ketemu Ramadan kaget dia tuh kok jadi puasa kan. Padahal dia ingin rumah satu Ramadan ini. Maka kemudian terjadi di perang itu lalu. Maka mesin-mesin kita hari pertama terus sampai buka teror. Mulai 10 dina kok ini apa dipasang teror kan ada lagi biasanya. Begitu 10 hari yang akhir entek resik terutama ibu-ibu siap jajan duit. Nah, itu kan karena barangkali salah satunya kurang persiapan kerang di tengah jalan itu. Maka itu sudah dalam petik fenomena sejak zaman dahulu kala, sejak saya kecil itu seperti itu. Alitan keluar ini sholat tarawih karena masih dulu sebanyak sekarang. Itu sampai pinggir alun-alun itu. Antara alun-alun kan jalan itu lah sing paling pinggir ke alun-alun dan enten tiap palung itu gitu ini. Kalau sholat tarawih tekan sampai ke jalan raya Pak kemudian itu. Nah saat ini meskipun kadang bisa jamin bisa mantan abang nih. Kira-kira betul malah benar pengajian abang gitu bakal tebak gitu. Nah, maka Bapak Ibu itulah yang terjadi hari ini sejak dahulu maka perlu persiapan. Dan sebetulnya persiapan itu baik untuk kita. Contoh tilawah Quran. Ini satu saja karena kalau tidak banyak terlalu banyak. Tilawah Quran itu kenapa begitu penting? Sebetulnya bukan cuma pada saat Ramadan, tapi khusus Ramadan ini posisinya istimewa. Kalau di luar Ramadan, para sahabat itu oleh Rasulullah dibatasi kalau mengaji. Kalau tilawah dibatasi. Tidak boleh sering-sering khatam. Ya, karena memang sahabat umatnya Nabi butuh kata Rasulullah jenengan. Kalau jenengan dibatasi oleh khatam, belas atau ngaji malah. Kenapa seperti itu? Karena para sahabat
Masyhur itu Utsman bin Affan itu sholat malam tidak pernah lebih 1 rakaat, Pak. Witir tok sholat malam itu. Wah, kan siji tok, tapi siji itu khatam Quran apa masalahnya? Jadi beliau itu sholat malam itu selalu witir 1 rakaat Pak. Kenapa mereka begitu semangat tilawah Quran, apalagi di Ramadan dibebaskan oleh Nabi mau khatam berapa kali? Jadi gini, kalau sedikit dikaitkan dengan ilmu pengetahuan hari ini, ada seorang profesor dari Jepang, kalau tidak salah namanya Eri Masamoto, dia meneliti tentang air. Ternyata air itu molekul-molekul yang ada di dalamnya itu bisa dibentuk dan bisa merekam seperti kaset. Jadi molekul air itu merekam apa yang orang mengucap. Jadi ucapan omongnya itu direkam oleh air. Ini penelitian dari Masamoto. Maka air yang diberikan ucapan-ucapan buruk, dibisui, ngamuk dan seterusnya, itu ketika kemudian dilihat di bawah mikroskop, itu bentuk molekulnya itu tidak beraturan, jelek sekali dilihatnya. Sementara ketika air itu diberikan ucapan-ucapan yang baik, apalagi ketika dibacakan Al-Quran, molekulnya itu membentuk bentuk yang simetris dan indah. Ada gambar-gambarnya di masa itu, The Miracle of Water kalau ada judulnya, keajaiban air. Maka kalau orang diruqyah sejak zaman Nabi, medianya kan selalu air, dibacakan Quran, diminum kan. Tentunya ya air saja, tidak harus air dari mana, sumber betul, tapi yang penting air suci bersih, dibacakan Quran dan diminum. Itu yang dilakukan oleh para nabi dan para ulama. Karena apa, memang ini punya pengaruh Bapak Ibu. Maka orang yang banyak baca Quran, salah satunya sifatnya lembut hatinya, baik akhlaknya. Karena saya sampaikan di depan tadi, manusia itu unsur terbanyaknya air. Meskipun betul kita netes-netes, tapi di dalam tubuh kita isinya air. Otak kita 74% air. Maka ketika kita baca Quran, mengucapkan kalimat thayyibah yang baik-baik, maka air yang ada di otak kita itu membentuk susunan molekul yang indah, yang baik. Maka cara berpikirnya juga baik. Tapi nek wis itu memisah, misuh mawon misalkan, ngomong elek-elek, rasain dan seterusnya, ngeres iki Pak akhirnya Pak. Kelakuannya ya elek akhirnya. Belum yang ada di otot, belum yang ada di darah, belum yang ada di tulang kita. Maka itu rahasianya kenapa ketika orang tilawah Al-Quran, bukan cuma sekedar hatinya menjadi tentram, tapi amalnya juga menjadi baik. Itu kalau kita lihat dari sisi ilmiahnya seperti itu. Nah kalau kita biasakan tilawah Al-Quran Bapak Ibu, begitu masuk Ramadan ringan kita, mau target khatam 1 kali, 2 kali, atau mungkin 30 kali monggo, boleh di dalam bulan Ramadan. Itu tabiat maknanya, termasuk sholat. Sehingga tidak terjadi ketika kita sholat tarawih gerudel, si imam ini rasa diundang sesuk. Oh, boleh ada. Kadang-kadang begitu. Atau mungkin karena belum terbiasa persiapan nek wayahe napa iftar buka itu dipolke mawon. Akhirnya ketika tarawih kancan wis susu sing ngadeg mawon. Iki lho kok ada iki masalah. Terakhir apa Bapak Ibu? Tapi amaliyah ini penting. Persiapan mau itu bodoh ya terus. Persiapan data. Apa yang disiapkan? Ya yang kita punya, betul berarti harus oke-okehan itu betul Pak. Karena untuk Allah itu tidak dilihat bilangannya berapa itu betul. Yang dilihat oleh Allah itu adalah kualitasnya, maksudnya kualitas itu ikhlasnya, kesungguhannya. Termasuk dalam urusan beramal. Maksudnya amal harta di sini sedekah. Sehingga Ramadan itu punya istilah di kalangan para sahabat syahrul puasa, bulan untuk berderma. Karena mereka melihat Rasulullah itu Rasulullah itu sangat dermawan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Di bulan lain saja sudah dermawan Rasulullah. Di Jawi wedhus itu dengan kayak wedhus tunggal Pak. Sak lapangan dengan kayak wedhus itu. Kalau betul baik sak lapangan itu kita kayak wedhus. Soalnya bulan jenengan lah iman-iman diinvestasikan. Semuanya
Islam. Dan dia adalah pemimpin kabilah, sak kabilah kemudian masuk Islam. Masuk Islam semua, Muhammad orang yang dari khawatir melarat kepada mereka. Nah, bulan Ramadan lebih lagi beliau. Jadi motivasi untuk kita tentu tidak perlu semuluk itu Bapak Ibu. Karena yang namanya infak khususnya di bulan Ramadan salah satunya adalah yang sesuai dengan kemampuan kita. Maka salah satu di antara infak yang termasuk mudah Bapak Ibu di bulan Ramadan dan fadilah yang besar adalah it'amul if'al, memberi makan orang yang berpuasa. Maka Nabi menyampaikan seperti ini, man futura sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri syiyami syai'an. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Nek cara saat ini penake, nek diterjemahkan zaman saat ini. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka dia copy paste pahalanya, bukan tempat penake. Nek bahasa saat ini, yang namanya di copy di paste itu kan di fotokopi pahalanya, berarti yang di fotokopi itu amalnya tidak berkurang. Meskipun dalam hadis yang lain dengan sebutir kurma atau seteguk air. Nah, zaman saat ini paling gampang yang memang abot tenang di sebutir itu di corona ini jangan ini pokoknya. Untuk sebagai masyarakat kita kan cukup berat, tapi hendaknya jangan sampai menghilangkan semangat untuk infak sedekah. Ada cara yang tidak terlalu mahal Bapak Ibu. Napa? Jenengan sumbang mawon akuar belas. Tak karo isi 48 mereke monggo sak mangkune. Iki wis mau 48. Nah, misalkan sego kotakan rada abot Pak nggih. Napa manis mikir sing luwih mulu. Maka jenenge jariah Mesir tambah abot itu. Tapi kalau memang kondisinya berat, akuar belas itu isi 48 sampai 40. Karena Rasulullah menyampaikan yang dihitung oleh Allah itu tidak disebutkan dengan istilah satu piring soto, satu piring gulai, betul. Tapi satu butir korma dan seteguk air. Berarti aku sak gelas itu berapa teguk itu benar? Insya Allah sudah masuk itu. Maka tadi Bapak Ibu, persiapan dari sekarang ada 5. Tahiyah jasadiyah, fisiknya dijaga. Tahiyah maknawiyah, mentalnya disiapkan. Tahiyah fikriyah, ilmunya ditambah. Monggo mau nyatakan ustaz atau si proton saat ini, waduh kesempatan kalau tak ada jamaah itu dia monggo. Yang penting ulama ini benar mohon itu. Kemudian yang berikutnya adalah tahiyah maknawiyah, spiritual, dan yang terakhir tahiyah maliyah. Semoga dengan itu Ramadan yang akan kita segera berjumpa ini kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal dan menjadi wasilah bagi kita untuk masuk ke dalam jannah lewat pintu raya. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita di pagi hari yang disampaikan oleh Ustaz Al-Hafi. Dari apa yang telah dipaparkan pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk mengamalkan apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kajian kita pada pagi ini kita akhiri. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Kurang serta lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.